RKT tersebut kebetulan disusun pada hari Senin yang lalu, diikuti oleh beberapa di antaranya ada komite, ada wali siswa menurut saya itu adalah perwakilan, terus kemudian guru. Dan dari situlah ada untuk bagaimana kita menyikapi RKT tersebut. Untuk penyusunan itu yang kita ambilnya dari pendidikan. Nah dari pendidikan itu kita ambil yang paling yang di atas prioritas. Tadi Pak Anton menyampaikan bahwa tadi disusun bersama, betul ya? Iya, betul. Semua pihak dilibatkan, semua pihak dilibatkan dalam penyusunan RKT. Semua guru juga hadir ya? Hadir, tenaga pendidikan semuanya hadir termasuk komite. Lalu apakah penyusunan RKT tersebut sudah bisa dasarkan pada rapat pendidikan yang terbaru? Sudah. Di sana tentunya ada rekomendasi prioritas ya. Semua guru apakah sudah ikut membaca dan menganalisis rapat pendidikannya? Siap, sudah semua ya. Semua ya. Jadi paham betul ya. Mana yang menjadi rekomendasi prioritas? Dan kebetulan kemarin makasih dari Bunda yang menjadi prioritas utama itu yang literasi. Tahun ini agak turun ini, jadi PR untuk kita semua meningkatkan literasi. Itu fokusnya di literasi. Lalu selain tadi menggunakan rapat pendidikan, data apa saja yang dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKT? Ada beberapa data, di antaranya hasil juga ada nilai-nilai lain yang assessment. Ya banyak sih sebetulnya. Dari refleksi dulu sudah banyak sekali. Di samping itu juga kebetulan kan tidak pendidikan itu kan prioritasnya kan memang literasi. Nah di literasinya itu di kemarin hasil TKA kemarin ternyata literasi itu juga termasuk yang dimasukkan di dalam RKT tersebut. Tadi menyampaikan berdasarkan refleksi dulu, berarti guru ini melakukan refleksi pembelajaran. Pelaksanaan refleksinya secara bersama ini. Baik. Jika boleh tahu siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RKT tersebut? Penyusunan RKT itu kan ada timnya sebenarnya, tapi semua terlibat, full semua terlibat. Walaupun ada tim, tapi semua terlibat. Siapa saja? Ada kepala sekolah, guru, ada komite, ada juga perwakilan. Kemudian juga kita pertimbangkan dari pengawas ibu pengawas juga. Lalu bagaimana bentuk pelibatan guru dalam penyusunan program? Jadi kita dulu sudah dilibatkan dalam penyusunan program. Jadi kita bersama-sama membahas identifikasi masalah tertentu yang dulu, kemudian kita penyusunan prioritas program mana yang harus digunakan, itu kemudian kita saling menyampaikan usulan gitu, kemudian baru kita bahas rancangan RKT sebelum ditetapkan gitu. Berarti masing-masing guru tentunya punya usulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di setiap kelasnya ya. Difasilitasi ya sama Bapak Kepala Sekolah usulan-usulan tersebut ya. Oke. Tadi selain berkaitan dengan rencana kerja tahun, tentunya di awal tahun pelajaran baru ini sekolah juga menyusun kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Apakah kurikulum sekolah yang sudah disusun itu juga memuat kalender akademik di dalamnya? Memuat. Kebetulan kan ada kalender akademik dari Jawa sudah kita ambil, terus kemudian kita sesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada di sini. Jadi supaya nanti program yang disusun itu timeline-nya nanti tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan akademik ya mestinya ya. Oke, sudah menggunakan kalender akademik. Kemudian tadi menyampaikan programnya sudah disusun secara bersama-sama. Tadi perwakilan wali murid, artinya belum wali murid semuanya ikut dan tahu persis tentang program-program
mensosialisasikan tentang program-program ini. Jadi seluruh wali siswa akan kita ya satu berdiskusi mungkin, yang kedua itu menyampaikan program-program yang telah disepakati oleh Pak dan selain tadi sosialisasi dengan wali murid di kendaraan guru, kita juga mengadakan rapat begitu. Kemudian kita taruh juga di papan informasi gitu, sekolah, kemudian di komunikasi sekolah juga begitu. Ada grup WA, ada milik gitu. Nanti posisi sekarang setidaknya karena RKT itu sudah disusun, wali murid sudah tahu ya, sudah disusun 1 tahun ke depan itu SD Negeri Kalibenda itu mau ada program apa saja, itu sudah sepengetahuan wali murid ya. Baik, luar biasa, artinya sudah dikomunikasikan. Lalu jika boleh ingin tahu lebih lanjut, apa saja program prioritas yang terdapat dalam RKT yang sudah disusun 1 tahun ke depan ini, apa fokusnya, prioritasnya? Fokusnya yang pertama itu yang belajar literasi. Dari literasi itu kemudian kita terjemahkan itu adalah untuk mengatasi literasi yang kurang itu kita memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan itu yang tadinya itu kayaknya menurut saya itu anak-anak itu kurang suka tentang, kita fokuskan di perpustakaan, tetapi anak itu bisa membaca tapi di luar, tidak berada di dalam. Terus yang kedua ada usulan juga dari wali siswa dan guru untuk memanfaatkan dinding sebagai literasi, yaitu menggunakan namanya itu lorong literasi. Jadi kita itu kan kebetulan sekolahnya ada 2 lokal dan belakang itu ada yang bersambungan Space itu itu daripada anak-anak bal-balan sih Bu. Jadi kita programkan untuk kita membuat lorong literasi di mana nanti bukan hanya untuk membaca informasi atau apa itu sih, tapi juga kita niatnya karya siswa bisa dibaca di situ. Begitu, kita juga bisa membuat pojok baca juga di situ, kita kelas gitu kan, sudut baca kita masing-masing sudah ada Kita luar sudah ada ya. Tinggal ditambah itu ya inovasinya ya. Kalau di luar kita bikin pojok baca yang menarik gitu. Jadi nggak terkesan lorong itu kayaknya Iya. Ini akan dibuat menjadi tempat justru di situ anak bisa belajar gitu ya. Oke, biasa itu inovasi juga ya. Dari wali siswa juga Usulnya ya. guru. Oke. Lalu tadi berkaitan dengan prioritasnya. Yang ingin saya kaji lebih dalam lagi berkaitan dengan peningkatan nalar kritis ya, nalar kritis serta didikan murid. Ini program apa saja yang akan dilaksanakan di SD Negeri Kalibenda berkaitan dengan meningkatkan nalar kritis murid? Yang terakhir mungkin kita penguatan di P5-nya gitu ya, penguatan profil Pancasilanya, kemudian ada diskusi komunitas belajar, komponen kita tinggalkan lagi, diajarkan kembali begitu. Kemudian yang jelas untuk kita terapkan pada pembelajaran yang mendorong peserta didik yang pada berpikir kritis begitu. Ini menarik sebetulnya kalau melihat program peningkatan nalar kritis ini, bisa dibilang siswa SD Negeri Kalibenda itu kemampuannya di atas rata-rata yang lain. Tentu ada nih kemarin strategi atau kegiatan-kegiatan yang kaitannya sehingga anak ini kalau di soal-soal kayak PK itu kan sudah penalaran lah ya. Kok bisa siswanya secara rata kemampuannya, artinya penalaran kritisnya ini sudah di level yang di atas temannya. Ini boleh berbagi sharing juga kiat-kiatnya bagaimana? Iya Ibu. Alhamdulillah nih untuk perkembangan SDK itu memang alhamdulillah baik begitu. Dan selain dalam pembelajaran untuk kita latihan soal yang sering begitu, kita juga latihan siswa gitu. Jadi dalam setiap pembelajaran kita usahakan untuk
melibatkan siswa, apapun itu kita akan diskusi, kita memberi kesempatan anak untuk memberi atau memberikan usul pendapat begitu di setiap pembelajaran begitu. Jadi untuk melatih anak-anak untuk percaya diri juga, kemudian untuk melatih anak-anak untuk mau memberikan pendapat begitu. Berarti betul di situ memang selalu diasah ya kemampuannya untuk mengungkapkan ide gagasannya ya. Kita usahakan seperti itu. Luar biasa, semoga bisa terus dilanjutkan hal-hal yang sudah baik sambil ditambah inovasi yang lain ya. Oke, lalu berikutnya tadi berkaitan dengan program anak kritis. Lalu bagaimana dengan implementasi program sekolah aman dan ramah anak? Konsepnya seperti apa di SD Kalibunda? Konsep di SD Kalibunda yang ramah itu yang pertama ya otomatis kita berada penyambutan. Tapi sebetulnya ada timnya gitu. Ada tim, kita sudah membentuk tim sekolah anak. Kebetulan seluruhnya terlibat. Terus di situ juga ada supaya ada keluhan-keluhan dari anak dan lain sebagainya, ada yang disebut sebagai, kalau saya katakan itu adalah keluh kesah anak. Jadi sudah dapatnya. Sudah. Seluruh guru itu tahu bahwa sebenarnya anak saya itu seperti ini dan bagaimana kita meningkatkan supaya itu nanti aman di sini di SD juga. Semacam itu ada yang biasanya kenal kotak saran, di situ ada kotak keluh kesah ya. Kalau kotak saran itu biasanya ke orang tua ya, anak. Jadi tahu ya apa yang menjadi keluh kesahnya anak ya. Bebas untuk berekspresi, menyampaikan apa yang dirasa gitu ya. Menanggapinya bagaimana itu kalau yang seperti itu? Artinya akan tidak sekedar hanya didengar atau dibaca keluh kesahnya. Betul. Tapi menanggapi secara pribadi tidak bisa. Misalkan ada anak tentang bullying, bisa itu dipanggil. Secara pribadi tidak secara umum. Tapi itu kalau setiap ada surat yang masuk pasti ada. Itu jadi bahan evaluasi kita ke depan programnya seperti apa gitu. Kemudian nanti banyak dengan sekolah aman gitu. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak dari merasa aman, nyaman gitu, termasuk dari kekerasan, pembunuhan begitu, kekerasan seksual dan sebagainya. Kita juga bekerjasama dengan puskesmas gitu untuk mengadakan sosialisasi begitu. Itu tadi yang sudah selama ini berjalan, sudah program itu sudah terlaksana. Lalu ada rencana khusus di saat 1 tahun pelajaran yang akan datang berkaitan dengan sekolah aman ramah anak ini, ada program lagi selain yang tadi sudah terlaksana? Kemudian ada, yaitu di antara itu ya pelatihan-pelatihan tentang guru tentang menghadapi bullying dan seksual, kekerasan seksual. Tapi itu program itu dari puskesmas, jadi kita mengikut dari partisipatif sifatnya. Oke. Berarti dari puskesmas memang ada ya? Ada. Oke, siap. Lalu berkaitan dengan aman ramah anak juga berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Tentunya tidak cukup berpuas diri dengan apa yang sudah diperoleh kemarin. Tentu tetap punya proposal atau program yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Boleh diberitahu apa program untuk peningkatan kualitas pembelajarannya? Program kualitas pembelajaran itu antaranya kita akan mengadakan sejenis seminar tapi seminar kecil. Terus untuk saya sendiri ini supervisi lebih ini. Tapi yang lebih besar itu karena itu untuk kualitas pembelajaran ke anak didik ya sudah otomatis ada BHT, ada yang jelas itu mungkin akan ada itu sejenis seminar kecil berbagi praktek terutama yang saat ini yang sudah berhasil. Sebenarnya itu, paling kita juga akan memanfaatkan semaksimal mungkin media pembelajaran yang ada. Begitu. Kemudian kita mendorong diri saya sendiri dan teman-teman untuk jangan suka untuk memanfaatkan media yang ada gitu. Kayak kita sudah difasilitasi dengan efek
kemudian punya fasilitas guru itu kita manfaatkan gitu. Jadi agar pembelajaran lebih menarik, kemudian anak-anak juga akan lebih tertarik gitu ya pembelajaran. Ya, itu linear dengan pembelajaran mendalam, tentu konsep yang di sana kan ada salah satu kerangkanya ada pemanfaatan digital ya, berarti itu nanti akan dimanfaatkan. Strategi khusus di kelas 6 barangkali pusat ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sudah punya gambaran 1 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan kita belajar dari tahun sebelumnya ini, belajar dari tahun sebelumnya ya kita akan meningkatkan kembali proses pembelajaran di mana setiap tahun kan anak berbeda-beda ya karakternya, kemampuan anak juga berbeda. Jadi yang paling pertama kita akan lakukan nanti di awal di kelas 6 jelas kita akan untuk menggali potensi mereka dulu, kita asesmen awal dulu, kemudian baru kita menyusun program apakah yang pas untuk mereka itu seperti apa begitu. Implementatif. Baik, tadi juga sekilas sudah disampaikan sebetulnya berkaitan dengan penguatan literasi yang tadi sudah disampaikan. Boleh ada gambaran detailnya pengelolaan tadi yang lorong literasi tadi konsepnya seperti apa? Konsep dari lorong literasi itu misalkan lorong literasi itu saya gambarkan itu ada sekitar 3 meter kali 8 meter. Jadi di setiap saya ambil 1 meter itu untuk anak untuk berekspresi apapun misalkan kita ada di situ, atau puisi atau tapi kan tetap itu akan misalkan contohnya anak baru baca di perpus, kemudian dia mempunyai gambaran bahwa saya mau buat puisi ini, kita ditempel di situ dan dikasih warna-warna tertentu lah supaya anak itu senang di situ. Dan lorongnya itu kan warnanya gelap kalau misalnya kita buat cerah sedikit supaya anak senang nempel-nempelkan hasil karya di situ. Pastinya ada ininya, misalnya akan bertema barangkali atau berganti waktunya itu seperti apa begitu? Ya, kita mencoba seperti itu nih Pak untuk skala barangkali ini. Kemudian untuk perpustakaan sendiri kita akan maksimalkan begitu. Di pagi hari kita memang sudah jalan untuk literasi 10-15 menit sebelum mulai pembelajaran di setiap kelas kita sudah itu. Kemudian kita nanti juga akan bekerjasama dengan perpustakaan dan mereka pengelolanya agar kita punya jadwal gitu. Jadi supaya tidak terbuka memang jadi memang ada yang wajib gitu. Hari Senin misalnya wajib kelas 1 ini yang ke perpustakaan. Yang lain boleh, cuma wajib. Jadi supaya hari Selasa dan sebagainya gitu. Tertata seperti itu tujuannya agar anak setiap harinya baca. Yang kedua, agar perpustakaan tidak sepi begitu. Ini menghidupkan perpustakaan kembali dengan cara menjadwal begitu. Menjadwal wajib setiap harinya dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Jadi paling tidak itu ada yang mengunjungi hari itu. Secara fasilitas bagaimana di perpustakaan? Ada lengkap dari bahan bacaan dan seterusnya atau cukup ya? Berarti tinggal pengelolaannya saja. Oke. Baik. Tadi beberapa program sudah disampaikan, sudah terkonsep dengan jelas dan tepat. Yang ingin saya tanyakan tentunya program-program sekolah itu tidak lepas dari namanya evaluasi pelaksanaan program. Apakah sekolah
Oke, setelah dilaksanakan evaluasi, tentu tidak hanya berhenti pada evaluasi saja, tetapi ada tindak lanjutnya. Lalu bagaimana hasil evaluasi itu dimanfaatkan? Hasil evaluasi dimanfaatkan atau digunakan untuk salah satunya untuk penyusunan kata tahun berikutnya gitu. Kemudian sebagai jelas untuk perbaikan program mana ini yang harus diperbaiki ya gitu. Gimana ya? Kemudian untuk menyusun KAS gitu. Kemudian yang jelas untuk peningkatan untuk pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Jadi ada tindak lanjutnya ya, tidak hanya berhenti di evaluasi sudah gitu ya, tapi disimpan gitu ya, tapi ada tindak lanjut daripada evaluasi itu sendiri ya. Oke, baik. Selanjutnya tadi dalam melaksanakan evaluasi juga tentu tidak sendiri. Apakah komite sekolah juga dilibatkan dalam evaluasi program? Sangat dilibatkan karena kebetulan komite kita itu cukup aktif. Di samping komite juga ketua RW, juga keamanan, jadi terlibat langsung. Terlibat langsung, jadi sangat aktif ya. Kebetulan SD kita itu satu desa itu hanya ada satu, jadi dari desa, dari Pak Lurah, Pak Kepala Desanya juga sangat merasa memiliki. Ini yang tidak dimiliki semua sekolah, sekolah yang demikian ya. Jadi betul-betul semua pihak terlibat ya, bukan tidak hanya komite sekolah. Oke, setelah berproses tentunya ada manfaat yang dirasakan dari Bu Sartini sendiri ya. Menurut Bu Sartini apa manfaat utama dari adanya RKT bagi sekolah? RKT bagi sekolah itu menjadi pedoman utama untuk program sekolah Ibu. Jadi untuk memastikan seluruh kegiatan itu terarah. Jadi ada arahannya begitu untuk peningkatan untuk pendidikan. Kemudian sebagai dasar untuk penyusunan RKAS tahun berikutnya itu salah satunya. Menurut Anton? Ya, dengan adanya RKT kita bisa melaksanakan program dengan cepat, tidak melenceng. Jadi kita sudah ada alurnya seperti itu. Sasaran Seperti itu. Tepat pembiayaan. Betul. Ya, tepat pembiayaan dan pastinya ada target-target tertentu ya. Jadi satu tahun depan saya targetnya apa nih? Target utamanya? Target utama dari Kali Budaya itu sendiri tadi itu literasi. Yang jelas itu target saya itu untuk perpustakaan itu full perpustakaan karena literasinya bisa. Literasinya meningkat, prestasi juga harus meningkat secara nilai juga ya. Kemudian bertahan tentunya. Yang lain pasti berusaha belajar. Dan yang lain barangkali kita tidak hanya akademik saja. Jadi akademik juga kebetulan vakum ini beberapa tahun, beberapa hanya kita hanya mendapatkan beberapa kejuaraan gitu. Jadi tahun depan dengan adanya Pak Anton baru di sini, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita guru-guru juga. Amin amin. Terima kasih, senang sekali bisa sharing pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan sejak awal, programnya sudah disusun sedemikian rupa, begitu terencana, terarah. Harapannya mudah-mudahan mutu kualitas pendidikan di SD Negeri Kali Budaya semakin meningkat.